Shalom. Berbahagia boleh berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Sukacita karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati kemurahan-Nya. Kita selalu bersyukur untuk hal ini. Dan pada malam ini saudara-saudara, kesempatan yang indah untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita menghampiri Allah di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, Engkau telah menganugerahkan Yesus Kristus bagi kami. Dia telah menyerahkan seluruh hidupnya bagi dunia ini. Dan kami boleh diselamatkan karena cinta kasih-Nya. Terima kasih untuk karya-Mu yang indah bagi dunia ini. Kami semua malam ini merindukan suasana bersekutu memuliakan Engkau. Dan kami siap menyambut-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan kami renungkan bersama. Ya Tuhan, Engkau bekerja dalam diri kami. Roh Kudus, topanglah kami. Biar hati dan pikiran kami menyambut firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus setia kepada firman-Mu. Ini kami yang datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hosea pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kebenaran firman Tuhan kita dengarkan. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan tali kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Admah, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikian firman Tuhan yang kita boleh dengarkan di malam yang indah ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di antara banyak bahasa yang digunakan saat ini, saudara, ada satu bahasa komunikasi yang selalu kita rindukan, yaitu bahasa kasih. Ini indah sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena isi bahasa kasih adalah isi yang menggambarkan suasana teduh, tenang, dan sejahtera. Dibandingkan bahasa yang lain,
bahasa kasar misalnya. Wah, ini membuat hati kita tidak nyaman. Diri kita menjadi memiliki beban. Tapi bahasa kasih membuat kita merasa nikmatnya mendengar bahasa kasih. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus yang sudah menerima Kristus, dan kita jadikan Kristus sebagai sentral dalam kehidupan kita, maka kita bersama-sama memahami bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa, begitu indah. Sama dengan ungkapan dalam pembacaan kita ini, saudara-saudara. Bagaimana umat Tuhan dikasihi oleh Allah? Karena itu dalam pembacaan ini dikatakan bahwa Israel ketika muda Tuhan panggil dari Mesir. Dan itu terbukti bahwa umat ini Tuhanlah yang membebaskan dari tempat penyiksaan, diperbudak, diperlakukan tidak dengan manusiawi. Tapi saudara-saudara, lama-kelamaan, di sini dikatakan makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Artinya apa? Artinya bahwa umat ini Tuhan kasihi, tetapi kemudian makin lama makin jauh dari Tuhan, makin memberontak pada Allah. Bahkan di sini dikatakan mereka menyembah pada dewa-dewa, menyembah pada Baal. Wah, ini tidak benar. Masa orang yang Tuhan kasihi justru jauh dari Tuhan? Ya, seperti itu juga yang kadang terjadi dalam hidup kita. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita diberikan kehidupan baru, kita diberikan cinta kasihnya yang besar, tapi kadang-kadang kita membelakangi Tuhan, jauh dari Tuhan. Saudara, ini adalah hal yang tidak indah sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu konsekuensi ketika orang jauh dari Tuhan, Allah menghukum, itu konsekuensinya. Sama dengan seorang anak, kalau tidak mendengar orang tua, pasti orang tua harus memberi pembelajaran. Tuhan menghukum. Orang tua menghukum anak yang tidak mau mendengar. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah selamanya? Apakah hati Tuhan tega untuk memberi hukuman pada umatnya? Oh tidak. Tuhan tidak mau selamanya umatnya berada dalam penderitaan. Tapi jangan mengatakan, gampang saja kalau begitu Tuhan dipermainkan. Jangan. Tuhan juga punya pegangan untuk setiap umatnya. Yang mau bertobat Tuhan kasihi, tapi yang mau mempermainkan Allah Tuhan akan hukum. Nah, dalam pembacaan ini, hati Tuhan tidak tega membiarkan umatnya terus berada dalam penderitaan. Di sini dikatakan, masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Masakan Tuhan menyerahkan umatnya begitu terus dalam penghukuman? Tidak. Hati Tuhan lemah lembut. Karena itu dia mengangkat umatnya, dia membebaskan umatnya dari murka, dia memberikan kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Waduh, ini cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk umat Tuhan. Nah, ini terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mengalami penderitaan, Yesus melewati semuanya lalu memberikan kehidupan baru. Karena itu jangan sia-siakan hidup yang Tuhan karuniakan bagi kita saat ini. Jangan biarkan Tuhan murka. Hati-hati, kalau Tuhan murka, maka hidup kita hancur. Nah, kalau kita sudah menikmati cinta kasih Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, maka jalanilah hidup ini dengan benar. Hari demi hari nikmati kasih Tuhan. Buatlah yang terbaik, lakukanlah yang terindah. Masih banyak waktu dan kesempatan. Kasih sayang Tuhan begitu luar biasa. Karena itu tadi saya katakan bahasa yang kita rindukan adalah bahasa kasih. Kasih yang besar yang Tuhan limpahkan untuk kita sekalian. Maka sekarang menikmati pengorbanan Kristus, kebangkitannya, maka kita mengenakan kasih itu sebagai bagian hidup kita. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang selalu memohon ampun pada Allah dan mau mengenakan kasih Kristus, hidupnya diberkati dan disayang oleh Tuhan. Jadikanlah kasih Kristus sebagai peganganmu untuk menjalani hidup ini dengan benar di dalam pengorbanan dan pengampunannya. Amin. Mengaminkan firman ini, kita bersama-sama mendengarkan pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
Terlalu besar kasih Tuhan yang menebus kita dari segala dosa dan kesalahan, dan bukti kasih itu telah kita nikmati dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, kita syukuri. Mari berdoa. Oh Tuhan, Engkau sungguh menyayangi kami semua. Hatimu tak tega melihat kami binasa. Karena itu Engkau memberikan Yesus Kristus bagi kami, agar kami ditebus dari dosa dan kesalahan dan hidup baru. Terima kasih untuk semua pengorbananmu yang begitu indah. Ajarlah kami menikmati kasih-Mu ini dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami percaya Engkau akan terus mengasihi umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Setiap keluarga Engkau berkati, setiap pribadi Engkau berkati. Di dalam setiap keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau hadir untuk menopang mereka, menjamah mereka, memberi ketenangan dan keteduhan. Engkau berkati setiap apa yang mereka kerjakan di kehidupan masing-masing, di dalam rumah masing-masing. Biarlah mereka, jemaat-Mu, akan tetap menikmati damai dan sukacita dari Tuhan. Bapa, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan, berikan semangat bagi jemaat-Mu, sekalipun harus beraktivitas di rumah, tetapi tetap merasakan dan menikmati bahwa kehadiran Tuhan membuat mereka tetap teduh, tetap bahagia, menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua. Biarlah Tuhan terus menopang jemaat-Mu. Engkau juga Bapa memberkati setiap pelayanan dari majelis gereja yang dikerjakan dengan penuh kasih secara online. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada ini untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga memberkati bangsa kami, pemerintah kami, menolong para medis yang adalah garda terdepan untuk melaksanakan tugas kemanusiaan, menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, menolong para petugas keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Biarlah kasih Tuhan menguatkan mereka. Kami percaya Bapa, di malam ini, di tengah-tengah keteduhan kami, istirahat kami, Tuhan akan menjaga kami, bahwa Engkau Immanuel yang menyertai kami, sehingga kami akan melewati malam ini dengan bahagia, tenang bersama Kristus, Sang Juru Selamat kami. Oh Bapa, terima kasih untuk pelayanan malam ini. Semua yang mengambil bagian Engkau berkati. Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu, dengarkan doa kami, dan ampuni dosa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Demikian saudara, terima kasih. Tuhan memberkati.